Ayo, balik lagi ke Sekedar Berbincang, ngobrol-ngobrol seputar lifestyle bersama narasumber yang dari berbagai latar belakang. Soalnya bosan kita bahas sepatu mulu. Tri, kenalin dong bintang tamu kita sekarang. Kali ini kita kedatangan seorang manajemen bilangnya apa sih Mas ini tuh? Yang punya nggak sih? Enggak ya? Enggak, semuanya ini kita nggak ada yang punya. Semuanya milik Allah Subhanahu wa Allah. Ta'ala. Oh, anjing. Subhanallah. Berat omongannya berat. Ini yang barista, Dan pengurus pengelola warung kopi. Ya, Dikit-dikit. emang warung Warung kan itu Mas? Warung. Oke. Warung itu. Emang lu ngeliat kayak kafe? Enggak. Warung. Terus gitu. Orang kopinya cuma 5.000-an ya Mas? 5.000-nya 5 lembar. Iya. 5.000-nya 6 lah. 6 lah. Masa cuma 5? Kenalin dong Kenalin Mas Umam. Halo. Woi. Halo. Gua nggak tahu nama panjangnya siapa Mas? Richard Umam. Richard Asaverius Albertus Umam. Gokil. Nama yang Kristen sekali. Bawa agama si anjing ini. Ya kan emang gitu. Oh ya. Stereotip, bro. Kemarin aja Meiska Stanford Ya, Islam boy. Islam. Zico Bonetti Aldani. Islam kan? Ada satu lagi. Zico. Mia Khalifa. Mia Khalifa. Apa nih? Kan dia Katolik. Aku Ya, kira gua nggak animisme tahu. dia. Oh iya. Ada khalifah maksudnya kirain Islam gitu ya? Iya. Oh. Dia pakai biasa. hijab tuh. Di film-filmnya terkadang pakai hijab. Kadang pakai hijab. Iya. Oh, kamu Tapi- penggemarnya juga. Tapi tatoan. Wah, Tapi tatoan. Wah, Aduh, Tatoan. serem, Kan serem. art tato itu. Udahlah, keluar dari itulah. Oke, selamat datang Mas Umam. Halo. Nama panjangnya dulu, Bro. Ultramam 8. Itu IG-nya. Apa namanya, Mas? Khairul Umam. Ini Oh yang iya. benar Khairul Umum doang ya? Islami. Iya. Islam. Simple orangnya. Khairul Umam. Simpel. Tapi kenapa nama username IG-mu Ultramam? Apa karena kamu suka susu ultra atau suka Ultraman? Karena menurut saya itu saya ngefans banget sama Ultraman. Oke. Karena Ultraman itu menunjukkan morning glory bagi generasi kita. Iya kan? Gimana tuh Morning Glory kan Oh, itu beda. dulu waktu kita masih usia belia itu ya. Ya, Aktivitasku setiap pagi itu selalu pagi hari kita ke alun-alun jam 5:30 kita berangkat jam 5 kita berangkat terus sepedaan muter-muter Kauman karena rumahku dulu di situ di Kauman. di sekitar di ya di Embong Arab, Tongan. sampai Ya, itu sering jalan-jalan Mas ya. sering dong. Jalan-jalannya dia jalan kaki, Bro. Ya kita muter-muter terus pulang itu pasti kita nonton Ultraman dulu. Aku yang menginisiasi untuk pulang cepat supaya saya bisa nonton Ultraman. Ultraman. Ultraman keren banget, Pak. Apa Benar sih. keren? Ultraman Berubah warna. bisa berwarna. Dan dia itu pendiam sebenarnya. Introvert. Tapi iya, dia sama kayak aku, introvert juga gitu loh. Tapi dia langsung kerja langsung cabut. Tahu nggak ada Ultraman yang kolaborasi sama deterjen? Apa itu? Ultraman Daya. Receh banget sih Zik. Lumayan. Lumayan ya. Receh banget sih Zik. Hey, support dong. Nggak mau support. Respect semua. Nggak respect. Susah loh begini. Gitu. Ini kalau orang suka nonton Ultraman tuh biasanya kerjanya suka ini, deadline. Kita Bener tunggu kan? terus ya. Apa nih, gimana? Kerjanya suka deadline. Kenapa? Lah, dia suka tiba-tiba jago pas udah kepepet, Bro. Udah tinung baru jago. Kenapa nggak dari awal jagonya? Berarti sistem kebusa malam itu Iya. karena kita didoktrin sama Ultraman. Iya gitu. betul. Itu Istimewa. kita lihat sejarah Indonesia tarik mundur ke tahun 90-an tuh. Berarti Ultraman itu sebuah propaganda ya. Ya propaganda untuk orang Istimewa. supaya kerjanya deadline aja. Deadline aja. Soal tiba-tiba jago. Dan pasarnya di Indonesia lagi. Iya. Dan rata-rata orang Indonesia seperti itu kan. Aku penasaran, kenapa Umam itu anaknya kopi banget. Iya, Aku lihat postingannya ya kalau nggak kebanyakan kopi ya kamera tadi Konica. Gitu. Sejarahnya dia, Sejarahnya sejarahnya gimana? Setauku dia sebelum di Barat Timur itu di Starbucks. Aku berhenti di situ doang taunya. How ceritakan. Jadi sebenarnya aku ini mulai serius nih. Oh Iya, oke. gak usah Serius diomongin dari tadi. serius juga kita udah serius dari Kalau tadi. aku habis minum air putih aku serius soalnya. Ya apa? Dulu itu aku mulai ngopi itu dari aku TK. TK Seingatku ya, seingatku. Soalnya dulu rumahku yang di Klojen sini itu Taylor. Kalau tahu Taylor itu ibu Jalan Esmenandar. Itu rumahku. Oke. Jadi kan banyak orang kerja di situ. Jadi tiap sore itu aku minta kopinya satu lepek. Lepek apa sih? Iya satu. Ya itu satu lepek. Lepek bahasa Indonesia kok. Lepek itu pisin.
Iya benar. Ya itu. Dikit. Tapi sampai aku masuk ke SD, aku udah bisa ngabisin segelas Gelas. ini kopi hitam. Dan semenjak saat itu kayak kalau nggak ngopi nggak enak. Gitu. Terus kayak SMP juga mulai makin kopi udah. Walaupun udah pindah rumah tetap bikin kopi tiap hari, kopi hitam waktu itu. Kopi hitam ya masih. Nggak sebut merek kapal api. Nggak apa-apa. Enggak Karena apa-apa. kapal api jelas lebih enak. Ya. Waduh. Tolong. Kira Tolong. Indomie, kapal api, tolong. Kapal api kalau denger ini saya udah apply 7 kali ya di kapal api dan ditolak. Coba ke Excelso-nya, jangan ke kapal apinya. Enggak dulu Oh itu yang baik kapal api. Iya kan ya Mas? Satu grup. Iya, satu grup. Jadi katanya top levelnya dari kopinya dimasukin ke Excelso ya? Iya. Yang sampahnya di kapal api. Oh, bukan sampah. Maaf, Pak. Maaf. Berarti Yang dia tidak cocok. Maksudnya Ya. yang low grade-nya, yang top grade-nya kan dikasih ke Excelso, yang low grade-nya dikasih ke kapal api. Iya. Kopi iya itu. Kopi ya. Aku kira iya. Kopi Apa ya? nih? Ya apa nih? Nah, Tiba-tiba iya. Aduh. tahu. Berarti Terus, berawal dari tadi kapal api, Iya, bubuk-bubuk gitu biasa. Berarti kebiasaan dari orang tua ya? Enggak, kebiasaan dari orang sekitar malah. Itu minta siapa? Dulu tuh minta siapa? Minta ke siapa? Pamanku deket, aku dulu lebih deket sama pamanku sih. Oh. Deket banget soalnya ya emang tiap hari ketemunya sama pamanku Oh, tuh. berarti paman tuh sangat berjasa. Gitu. Mengenalkan. Bilang apa ke paman kalau ini? Almarhum. Oh, di almarhum. Coba Iya. gimana dong sedih-sedihnya? Kan Armata menjual di sini. Paman, ya kau mendengar ini. Maafkan aku jika aku mengecewakan. Buat Paman Sam. Bukan. Bukan. Amerika. Apa? Paman saya maksudnya. Oke. Oke. Ini kayaknya saya cek sih. Nggak tahu. Jadi gara-gara paman ya. Oke, tadi kan dari minum-minum kopi-kopi bubuk biasa, terus akhirnya improve-nya benar-benar improve ke kopi yang Iya. into. Intinya itu mulai dari ketika saya menyadari bahwa saya salah jurusan sebenarnya. Oh, jadi teknologi pangan itu salah jurusan. Tapi kan malah kepake kan? Itu dia. Itu. Maksudnya Itu dia. salah pakai yang Nggak, salah masuk yang kepake. Dari zamannya aku SMA itu aku udah mengemplanning kepala aku Oh, iya, apapun, apa? masuk mana-mana. Jadi aku dulu tuh ngebet banget buat masuk dari industri kalau nggak sipil. Karena aku suka banget sama engineering kayak gitu. Oh. Mesin juga sih. Mesin, oke. Sebenarnya aku udah keterima di UM mesin. Terus Tapi kayaknya apa aku nggak seneng gitu, kayak kurang prestis, nggak tahu ya. papamu Kayak- kok bisa maksudnya teknik mesin kurang prestis? Ya, soalnya kan pendidikan. Kalau di UM kan pendidikan kan. Iya, pendidikan. Oh. Sama apa itu kayak oh ya udahlah nggak apa. Yang penting kuliah lah nggak nganggur gitu. Oh. Terus Pinter ya berarti ya? apa? Berarti lu pinter ya? Oke lanjut. SMA satu. Sama satu. Terus abis itu cobalah kalau misalnya apa kurang seneng ya udah aku terusin aja masuk UB gitu. Terus UB karena aku masuknya jalur mandiri tuh, aku cara buat milih jurusannya itu karena aku mikir kalau teknik aduh kayaknya nggak mungkin nih, mahal banget. Mahal banget. Gila. Teknik mahal Kedokteran banget. apalagi gitu. Apalagi gue masuk kedokteran gimana Waduh. ya. Sogokannya kayak cepet sih dulu tuh ya. Nggak tahu sih. Kayak cepet. Denger sih segitu ya. Atau 200 malah dokter tuh. Lu tahu dari mana lu? Temen gue bro. Wah, Ketemu cepu juga nih. gitu. Ya kan 200-an kan? Ya, gitu. Jadi yang mau masuk UB dokteran, goblok siapin 250 juta. Di tahun berapa itu? 2015? 2015. Sekarang kan 2020. Oh 2020 mungkin 500 kali. Iya. Ya. Terus kenapa akhirnya berlabuh ke Barat Timur? Iya ceritanya. Soalnya dulu tuh waktu openingnya Barat Timur tuh aku hadir. Waktu si Om yang punya speech, terus habis itu kamu kan, aku tuh hadir. Maksudnya kenapa Umam yang ditunjuk? Itu kenalannya lucu tuh. Ya. Nah ini harus tahu makanya. Ini cukup menggelikan sih sebenarnya. Jadi ceritanya gini, awalnya itu karena aku lagi bersih itu. Sebelumnya itu ada gini sih. Aku udah apply di kapal api waktu itu udah lulus kan, terus aku apply di kapal api, mengejar cita-citaku 7 kali. Sampai akhirnya aku dipanggil sama kapal api dulu. Akhirnya aku ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Terus nih, sorry. It's okay. Nyanyi dong. Oh nyanyi. Anjing gue nggak loading lagi. Nah, habis gue interview di Bandung sama kapal api, excited banget kan, akhirnya gue keterima kapal api. Kalau
Berarti itu masih tahapan ya BCA. Sedih banget tuh, tersedih dalam hidup. Iyalah, 7 kali bro. 7 kali Pak, menunggu saat itu hadir, ya udahlah, terus pulang dengan kesedihan. Selang 2 hari setelah itu, aku ketemu sama seorang customer Ini di Starbucks. di Starbucks. Ah. Aku hafal dia pesanannya apa. Grande cappuccino, terus sama coklat, udah hafal banget aku semuanya. Udah, terus waktu apalagi bersih nih, angkat gelas, isi. Terus panggil, terus dia cerita kalau mau bikin kalau nggak salah waktu itu kayak pertanian organik gitu, pertanian organik atau apa hidroponik gitu di area Batu, karena dia punya area di situ. Terus waktu itu aku nggak langsung iyain kan, soalnya kan bukan basicku kan. Akhirnya aku semalaman itu aku belajar tentang penanaman lah, gimana pupuk, gimana tanah, gimana. Aduh, kayaknya nggak nyampe nih. Akhirnya besok waktu meeting saya bilang, maaf saya nggak bisa nih. Terus oke, kalau gitu, kalau kamu punya duit mau bikin apa? Kalau itu sih saya nanti waktu udah tua sih, karena saya suka ketemu orang, penting nge-service dia gitu, suka nyajiin kopi buat orang gitu. Aku pengen bikin warung kopi sih, kayak ada kopi rumahan gitu. Oh gimana ya, berapa modal ya, gini terus aku hitungin segini, om ya udah jalan, ayo jalan, ya udah jalan. Presentasinya singkat ya, enak ya. Tapi nggak segampang itu sih. Nggak segampang, maksudnya untuk mencapai kenal aja ngobrol sama dia kan. Iya, kan, tapi itu ya otonom gitu loh. Ya berarti itu dari doa ibu sih. Ibu lagi. Berarti pertemuannya di Starbucks tuh ya, sampai akhirnya bikin Badak Timur ya. Iya. Karena sejujurnya aku sendiri pun nggak mau jualan es kopi susu. Tahu sendiri kan. Tahu Ketawa. Tahu. Emang aku nggak suka nggak suka bikin menu yang biasa gitu, udah banyak bikin kayak gitu. Makanya di Malang itu kan udah banyak banget sih yang based on espresso, ya nggak sih? Ada nggak sih kopi campur teh gitu? Ada. Ini? Loh ini? Ini ada tehnya ini. Mau nyobain nggak? Enggak. Sumpah. Pahit tuh. Nggak pahit, demi Allah, manis. Coba. Lu Dikit ya? suka, demi Allah. Lu bener pertama kan? Nggak pahit, demi Allah nggak pahit. Nggak pahit. Ya, Ada tehnya kan? ada. Apa yang lu rasakan apa coba? Ini enak sih. Apa nggak coba pahit yang lu sih. rasakan apa? Deskripsikan, lu kan awam. Lagi. Lu kan awam. Awam nih. Lu kan awam. Rasa buah? Apa? Kayak rasa buah? Nggak ada kopinya. Nggak tahu sih buahnya apa sih. Iya, gua nanya lu ada kopinya nggak? Ada. Ada tehnya nggak? Ada. Cuman Rasa asamnya ada? ada. Manisnya ada? Ada. Enggak. Enggak. Apalagi tadi pas lagi ada buihnya. Harusnya kayak gini nggak boleh diminum lama. Ini cold brew ini. Iya. Florida. Ya. Jadi kayak gini nih contohnya. Jadi karena espresso itu kan dia intensnya tinggi. Terus pelarut yang dipakai itu ini mulai teknikal nih. It's ya. okay. Mulai teknikal nih. It's okay. Sebenarnya kan prinsipnya dari bikin kopi itu kan antara ada dua yang berperan penting. Ada banyak sih. Kedua itu berperan penting. Ekstraksi dan pelarutan. Kalau ekstraksi jelas kita ekstrak Espresso. kopinya, ya bikin espressonya. Tapi setelah itu kita melarutkan dia sama susu. Ya. Sama apapun itu ya. Iya, entah itu susu, entah itu air, entah itu soda buat mungkil-mungkilan. Intinya itu pelarutan. Tapi intensitas kopinya itu masih tinggi. Sering kali. Tapi kalau misalnya dan di kondisi seperti itu pun banyak orang yang masih nanya, ada menu yang kopi tapi kopinya nggak strong nggak, Mas? Ya ini. Banyak banget yang aku dengar itu. Dan Iya itu biasanya aku sih. Ya, itulah awalnya kenapa aku bikin Not So Cold Brew ini. Jadi aku pingin memualafkan orang yang belum minum kopi. Iya. Mualafkan. Memualafkan. Biasa. Bener ya? Apa? Aku itu tipikal orang yang gampang skeptis gitu. Maksudnya kalau udah nggak seneng ya wis gitu loh. Kayak kopi gitu soalnya. Karena aku dari dulu nggak seneng kopi. Kayak ya wis menghindari itu. Bahkan ya, ini benar-benar fun fact. Aku kalau beli es kopi susu pun malah aku bilang kalau bisa nggak usah pakai shoot espressonya ya. Jadi susu aja.
Apa yang dibeli Ziko? Ya mahal itu set kopinya. Kenapa nggak beli susu aja sekalian? Iya, nggak ada menu susu. Jadi akhirnya ya udah gitu loh. Makanya tapi ketika aku nyoba ini ya, cocok sih untuk orang yang awam seperti aku. Jadi kayak ini bukan menjilat ya, I told you. bukan menjilat ya. I Soalnya told aku you, minum, aku sebenarnya minum ini. Makanya menurutku paling orang-orang sekarang kan kayak ada ininya loh, ada level-levelnya. Orang baru main kopi itu biasa minum kopi. Main kopi itu biasanya kan minumnya kopi susu dulu. Nah, Kopi susu nanti lama-lama Vietnam drip yang ada susunya. Habis itu nanti ke americano, ke filter. Habis filter pasti nanti nyobanya kayak aneh-aneh. Kayak gitu. Jadi ya biarkanlah itu mereka pada minum kopi susuan dulu. Tapi kalau aku kayaknya kan salah. kopi susu tanpa kopi. Itu bukan kopi Tanpa susu. kopi ya. Itu Susu susu. aja ya. Literally susu. Yang dikasih aja sedikit paling espressonya biar ada rasa kopinya sedikit gitu. Iya. Jadi Barat Timur ada apa nih? Next di tahun 2021 ini nih, ya. 2021. 2021 kayaknya kita bakal bikin banyak collab sih. Wih. Collab apa tuh? Gak tahu. Collab akunya yang collab gitu. Jangan Iya. dong. Ayan dong. Ayaan tuh. Emang Ayan collab? Ayan. Oh iya. Ya sih, soalnya nggak nyari sih sebenarnya karena beberapa tahun itu kita mau bikin ini itu terus aku kayak jangan dulu lah, tar aja. Iya tuh, kenapa Jadi sih tuh, kayaknya- Mas? Apa? Kenapa kayak gitu di sessionnya? Enggak, simply karena gini, aku pengen jadiin Barat Timur tuh awal sebagai tempat yang safe place aja dulu buat orang-orang ini. Kalau orang nyari ketenangan, dia tahu mana harus cari gitu loh. Padahal tempat kopi lain kan kayak awal buku langsung bikin event gede tiap bulan, selalu ngajakin event setahun tuh penuh. Ada dombanya sih training aja. Enggak, kan ini komparasi. Iya nggak? Kenapa ada domba? Kan dia nggak mau komparasi. Iya kan komparasi, tapi kan nggak menyebut merek. Itu tadi. Apa? sebaliknya. Karena orang-orang udah ngelakuin, kenapa kita harus ngelakuin juga? Tuh bener, setuju gua. Gitu. Ya terus. Kayak jual jaket mahal tuh loh. Iya loh. Jual jaket mahal banget. Iya, jual jaket mahal banget. Kenapa gitu? Bordir semua. Bordir semua. lagi, ya kan. Gede Kayak banget muka ini macan. aja Oh, kayak semua kayak sajadah. enggak kayak Sajadah. seragam pramuka. Ya, nggak ya? Ada gugus-gugusnya seragam pramuka ya kan gitu. Iya, harimau lagi. Bordir. Harimau melati. Ya harimau mati, gugus harimau. Kenapa tadi? Enggak apa-apa. Gua dengerin. Dengerin. Berarti 2021 kemungkinan kolaborasi ya. Sama siapa Mas? Sama Ya, siapa? ya Sama, terbukanya terbuka loh kalau mau bikin apa. sama siapa? Sama siapa aja? Sama siapa aja. Oh, rahasia. Rahasia. Dan kalau misalnya mau bikin collab juga nggak apa-apa. Sepatu bersih mah selalu sedia. Sedih ya, kita provide kok buat sesuatu yang menarik. Yes. Next lah ya kita bicarakan ya sama Iya. Barat Timur ya. Boleh. Siapa tahu kita bisa ya. Iya, siapa tahu bisa kenal sama Om. Iya. Iya. Siapa tahu Ada kan? Iya. udah ketemu waktu di Batu. Mana ngobrol? Belum Di tukeran nomor telepon sih. Belum tukeran, cuman kemarin udah tuker ide bisnis kan. Iya, ide Belum bisnis ditanyain udah. sih. Kemungkinan di properti kita mau bisnis nanti. So iya lo. Nyambung sama sepatu bersih. Nyambung ya, Mas.